Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Mari kita buka file terakhir kita. Tugas kedua part 2. Oke. Sekarang saya akan perkenalkan. Misalnya di dalam Microsoft Word. Ini adalah konsep kita dalam membuat menu di sebuah website. Misalnya motor. Motor ada merek Honda, Yamaha, Suzuki, misalnya. Nah, ini adalah semua merek motor. Ini merek motor. Maka dari itu, kita golongkan menjadi satu. Kita buat sebuah list. Anggaplah ini menu. Sama halnya seperti ini, menu. Nanti akan ada home, profil, produk, about. Misalnya seperti ini. Nah, ini hanya sebuah gambaran. Honda, Yamaha, Suzuki masuk ke dalam motor, kategori motor. Kemudian ada home, profil, produk, about. Ini kita masukkan nanti sebagai menu. Langsung kita buat saja. Cara menggunakannya, misalnya kita contoh di dalam konten, ini adalah konten. Nah, kita buat di sini. Kita awali dengan UL, garis miring UL. Jangan lupa untuk ditutup. Nah, kemudian menunya ada di dalam LI. Misalnya, home, produk, kemudian kebalik, profil, misalnya produk, kemudian about us. Ini adalah menu. Misalnya nanti kita akan membuat seperti ini. Kita save dulu. Coba kita jalankan. Firefox. Home, profil, produk, about us. Nah, tapi masalahnya ketika kita membuat menu tidak selalu urutannya ke bawah. Bisa jadi ke samping. Misalnya seperti igmiriskina.com. Menunya ke samping atau detik.com. Menunya ke samping. Nah, maka ini nanti kita akan buat juga menunya ke samping. Kita akan buat sebuah menu ke samping. Jika kita tidak membuat ini, hanya sebagai contoh saja, ini adalah menu. Nah, nanti akan menjadi kurang lebih seperti ini. Home, profil, produk, about us. Nah, akan menjadi seperti ini. Tapi nanti menggunakan CSS, tidak menggunakan seperti ini. Kita akan menggunakan CSS. Tapi sebelum itu, kita akan mulai perapian. Bukan api, tapi rapih. Kita akan perapihan file. Maksudnya gimana? Ini kita close dulu. Coba kita buka di sini. Yang tugas 2 part 2 saya copy dulu. Nah, kita akan memulai membuat sebuah file. Dengan nama misalnya, kita buat folder dulu. Kita golongkan menjadi sebuah file. Website, HTML, oke. Nah, seperti ini, website, HTML, oke. Saya paste di sini. Nah, filenya kita ganti menjadi index.html. Tidak saya tulis .html begini karena di sini sudah ada HTML. Jadi cukup ditulis index saja. Nah, kemudian kita buka indeks ini menggunakan Notepad.
Yang lain saya close agar tidak membuat bingung. Nah, kemudian kita rapihkan. Rapihkan gimana maksudnya? Di dalam website itu banyak elemennya banyak terbagi-bagi. Misalnya ada HTML, ada JavaScript, ada PHP, ada CSS, dan lain-lain. Nah, maka stylenya di sini kita pisah. Khusus style kita pisah. Style ditaruh di dalam file tersendiri. Jadi kita cut. Ini kita save. Nah, kita buat sebuah file baru. Kita simpan di sini. Paste. Tapi ini harus dihapus dulu. Garis miring style. Dan style yang di atas. Ini kita hapus dulu. Atau biar rapi. Cara mengkopinya seperti ini. Ini kita hapus dulu. Nah, langsung dari sini. Kita klik kanan. Klik kanan, cut. Ini kita hapus. Kita save. Kemudian kita paste di sini. Oke, kemudian kita save dengan nama style.css. Ingat, namanya style.css. Kenapa perlu diingat? Karena nanti akan kita panggil. Kita save dulu saja. Misalkan di dalam Excel saya demokan. Ini adalah kumpulan file yang tadi. Ini website index.html yang tadi. Nah, kemudian ini adalah style. Di dalam style ini ada banyak file. Nah, style ini, file style, kita pisahkan tersendiri, style.css. Nah, ini berarti di sini sudah tidak ada style lagi. Nah, menjadi dua file terpisah. Tapi, style-style di dalam index ini, misalnya ada header, menu, tetap memanggil ke dalam file style.css. Caranya, di-linkkan, dipanggil dari sini. Jadi ini kita panggil. Style ini kita panggil, kita masukkan ke dalam index.html menggunakan sebuah script. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebetulnya bisa digambarkan atau bisa dianggap bahwa file style.css ini masih ada di dalam index. Tapi agar rapi dan kita tidak bingung, terlalu banyak file atau terlalu banyak baris coding, nah kita pisah antara index dan style. Balik lagi. Ini sudah kita save, kita buka index, kemudian kita run. Coba kita lihat. Pasti akan biasa saja, seperti ini. Karena stylenya belum dipanggil. Gimana cara manggilnya? Kita harus tahu dulu nomor teleponnya. Carinya di mana? Cari di internet. Gampangnya saja, kita langsung buka, kita panggil. Ini tidak perlu cari di internet, langsung saya berikan. Kemudian tulis rel, bukan rel kereta. Tulis style, sheet. S-T-Y-L-E, S-H-E-E-T. Petik. Nah, kemudian href. Nama filenya apa? Nama filenya style.css. Nah, kita simpan, kita buka. Harusnya sudah jadi. Simpel bukan? Sangat simpel sekali. Kemudian, kita pun akan membuat di sini
Seperti tadi, kita akan buat menu. Nah, menunya kita pindah saja, atau kita copy juga tidak masalah. Ini kita ganti. Home, profil, product, about us. Kemudian kita save. Nah, kita lihat di sini menjadi seperti ini. Maka di dalam CSS kita setting. Kita buka CSS-nya. Kita cari menu. Oh, ini sudah ketemu menu. Kita buat saja di bawahnya, tidak masalah. Misalnya titik menu UL. Jadi UL yang ada di dalam menu. UL ada di dalam div menu. Langsung kita buat. Yang pertama, kita hilangkan dulu titik-titik di sini, tapi bukan titik jerawat. Langsung saja ditulis list style. Tipe non. Kita save. Nah, belum. Di sini ada sebuah permasalahan. Kenapa tidak muncul? Sengaja saya buat salah. Karena kita lihat. Di coding index, UL memang di dalam menu. Tapi ini menggunakan div. Nah, jadi kalau ini div, kita bisa merubahnya menjadi pagar. Seperti ini. Kemudian kita lihat, sudah hilang titiknya. Nah, kemudian singkat-singkat saja. Di dalam UL itu ada LI. Kita langsung buat saja menu LI. Nah, karena dibuat ke samping, maka setiap ada LI bukan ke bawah, setiap ada LI ke samping. Maka kita buat semuanya agar di kanan, di kiri. Jadi langsung kita buat saja float left. Nah, kita lihat. Nah, sudah. Semuanya ke samping. Nah, kemudian setelah itu kita akan buat juga. Agar langsung praktek, lebih baik kita langsung buat. Sebuah menu itu kita linkkan kemana? Karena kalau di sini belum bisa kita klik. Ini belum bisa kita klik. Coba kita lihat misalnya ikmiriskina.com. Nah, ini bisa diklik. Ini bisa diklik. Tandanya bisa diklik seperti apa? Ada penunjuknya di situ. Tangan. Nah, maka kita akan buat sebuah menu agar bisa diklik. Caranya, codingnya adalah href sama dengan linknya apa? Karena sebelum saya berikan link, saya kasih pagar dulu, kemudian ditutup, dan di sini /a. Nah, sama halnya dengan yang di bawah. Kemudian kita save. Nah, kita refresh. Ini sudah bisa diklik. Tapi belum tampil halaman baru, masih di sini-sini saja karena belum kita buat. Nah, kita belajar bertahap. Nah, kemudian kita lanjut ke style. Menu. Nah, di sini ada A. A ini adalah untuk membuat sebuah link. A href adalah membuat sebuah link. Menu A. Seperti ini. Kemudian kita tulis wait auto. Kemudian kita buat sebuah jarak agar nggak dempet-dempet seperti ini. Kita bisa buat sebuah padding. Padding, misalnya paddingnya 5px. Kemudian
kita lihat ada garis bawahnya di sini. Nah, ini kita hapus menggunakan text decoration none. Kita lihat dulu. Nah, jadi seperti ini. Home, profile, product, about us. Selanjutnya, di dalam menu UL kita tambahkan padding kosong, margin kosong, agar tidak ada efek-efek di dalam UL nantinya. Nah, menjadi seperti ini. Karena defaultnya UL sudah ada settingan padding sendiri. Maka kita hapus dengan padding 0, margin 0. Kemudian bisa juga menu ini. Nah, sekarang mungkin ini belum saya jelaskan, tapi mungkin Anda bertanya, kenapa harus ribet-ribet dibuat UL atau LI seperti ini? Karena nanti bisa kita rasakan ketika kita membuat sebuah program. Web, ketika resolusi di HP mungkin, ini kurang panjang. Paddingnya saya panjangkan saja. Menu, ini wide saya panjangkan, misalnya 100px, hanya sebagai contoh saja. Menu A, menu LI. Atau paddingnya juga bisa. Padding langsung saya buat 30px. Nah, seperti ini. Jadi ketika resolusinya kecil, menunya ke bawah. Nah, otomatis ke bawah. Tapi kalau kita membuatnya tidak menggunakan UL dan LI, itu walaupun di resolusi HP, menunya tetap ke samping. Jadi kalau dibuka, kita harus ke samping. Ada scroll ke samping untuk melihat semua menu. Kalau ini menunya langsung mengatur ke bawah, jadi cukup satu scroll ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ada scroll di sini. Sangat tidak bagus jika ada scroll. Maka di dalam menu UL, kita hapus overflow, hidden. Overflow ini scroll. Nah, scrollnya nggak ada. Tapi tetap rapi. Nah, kemudian kita juga bisa bikin di LI atau di A, sama saja. Mungkin ini terlalu lebar, kita buat misalnya 10px. Kemudian untuk LI, atau yang A bisa kita buat juga background. Misalnya di sini background color, mungkin kita akan membuat background hitam. Atau background gray, kemudian color blue. Kita coba lihat, bisa dibuat seperti ini. Mungkin graynya kurang. Oke, kita buat seperti ini saja, hanya untuk menandakan bahwa ini adalah background dari LI atau A. Nah, kemudian bisa kita buat juga, karena ini adalah sebuah menu, kita bisa tambahkan di sini agar lebih rapi, padding, misalnya 20px. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Padding 20px akan menjadi seperti ini. Nah, maka kita akan mengatur height dari home, profile, product, about us. Berarti home dari LI, karena ini yang kita kasih background. Ini bisa kita hapus dulu paddingnya. Nah, kita tambahkan di sini line height. Misalkan 30px. Nah, menjadi lebih tinggi dibandingkan yang tadi. Misalnya saya buat 50px, lebih tinggi lagi. Nah, ini akan menjadi lebih tinggi lagi.
Kemudian mungkin bisa kita tambahkan padding left, padding kiri, berarti paddingnya khusus untuk di kiri, 10 px. Nah, jadi seperti ini. Atau kita tambahkan border. Kita tambahkan border, jadi di setiap ada pembatas antar menu. Kita buat border, mungkin border bisa kita buat border right. Jadi bordernya ada di kanan, 1 px solid, ini tanpa spasi. 1 2 3 4 5 6. Ini warna hitam agar lebih kelihatan. Nah, jadi seperti ini. Nah, tapi nggak rata. Kenapa nggak rata ini antara kanan dan kiri? Ada di padding yang tadi, padding left. Kita bisa buat juga di sini menjadi padding right. Di save, nah, kita lihat jadi rata seperti ini. Mungkin bisa kita hapus saja backgroundnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang biar lebih cantik, kita tambahkan satu baru lagi yang namanya hover. Menu A, hover. Hover adalah ketika kursor diarahkan ke sebuah div tertentu. Nanti efeknya bisa berubah. Misalnya kita buat background color-nya menjadi warna red. Nah, kita save, kita refresh, jadi seperti ini. Atau karena ini di A atau di LI. Kita refresh, nanti jadi full seperti ini. Ada home, profil, product, about us. Home, profil, product, about us. Ini belum kita linkkan, jadi kalau diklik belum bisa. Nah, mau kita ketik warnanya juga ikut berubah, bisa. Tinggal ditulis color. Misalnya kita buat warna putih. Kita save, kita lihat. Ketika di scroll, warna merah dan putih. Nah, belum. Color 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika tidak berubah, kita bisa paksakan. Oke, sebentar. Saya coba cari dulu. Ini tidak berefek pada LI. Jadi ini kita bisa pindah juga. Line height. Nah, kita hanya perlu bereksplorasi. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Atau misalnya kita kembalikan. Tidak masalah. Kita menggunakan LI. Kita buat menu di sini tulisannya agar misalnya menjadi font white bold agar tebal. Sebentar. Font white bold. Nah, jadi tebal. Nah, kemudian ini akan kita buat menjadi warna putih ketika di hover. Ada permasalahan di sini karena ini kita buat LI. Jadi kalau mau kita bisa buat menu LI, maaf A, karena ada sebuah link. Link memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi harus kita buat juga. Kita pindahkan. Kita refresh, jadi putih. Seperti ini. Atau ini mau dibuat kita perbesar semua tanpa mengganti yang di indeks. Bisa, misalnya text, transform, tik 2, uppercase. Sama seperti di Word, Microsoft Word juga ada uppercase seperti ini. Nah, semuanya menjadi besar.
Oke, untuk menandakan bahwa ini adalah home, profil, produk, about us, kita bisa tambahkan di sini. Dalam indeks, kita buat, mungkin warnanya putih. Ini adalah home. Ini adalah home. Saya taruh di tengah saja. Ini adalah home. Nah, saya akan buat 3 file lagi, ada produk, profil, dan about us. Saya copy paste saja. Paste, paste, dan paste. Profil, produk, about. Nah, ini saya edit. Ini adalah halaman profil. Kemudian produk. Ini adalah halaman produk. Semua kita save. But, nah ini kita edit juga. About us-nya halaman about us. Kita simpan langsung. Nah, kita edit index.html menunya. Index.html. Kemudian ini kita buat profil.html. Kemudian di sini kita buat product.html. Kemudian di sini kita buat about.html. Sesuai nama yang kita buat tadi. Kemudian kita klik save. Kita refresh. Ini adalah home, ini profil, produk, about us. Kalau kita klik produk misalnya, ini akan berubah menjadi ini adalah halaman produk. Tapi kalau ketika ini klik lagi, ini belum berpindah. Karena 3 file yang tadi juga harus kita edit. Maka ini copy saja. Pada profil, kita paste. Kita simpan. Sama juga di sini. Di sini juga. Oke, kita refresh langsung. Seharusnya semua sudah terlink. Nah, baik. Cukup sampai di sini tutorial untuk membuat sebuah menu dan halaman menggunakan HTML. Selamat mencontoh. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita capai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.